Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan tentang pembagian pertanian. Pembagian pertanian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan komoditi. Yang kedua adalah berdasarkan ekonomi. Yang ketiga adalah berdasarkan cara mengambil hasil. Tentu saja karena mata kuliah kita adalah ekonomi pertanian, nanti sebetulnya tujuan kita belajar ekonomi pertanian adalah pembagian pertanian berdasarkan ekonomi. Nah, kemudian berdasarkan komoditi itu dibagi menjadi yang pertama kehutanan, yang kedua adalah tanaman perkebunan, yang ketiga adalah tanaman pangan, yang keempat adalah hortikultura, 5 peternakan, dan 6 perikanan. Sedangkan untuk yang berdasarkan ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pertanian subsisten, yang kedua adalah pertanian komersil. Berdasarkan cara mengambil ada 2. Yang pertama adalah ekstraktif, yang kedua adalah generatif. Jadi di sini jelas bahwa berdasarkan komoditi itu pertanian itu secara umum sebenarnya meliputi semua jenis tanaman, termasuk perikanan maupun peternakan. Jadi tidak hanya tanaman pangan saja. Sedangkan berdasarkan ekonomi, subsisten dan komersil, sedangkan cara mengambil ekstraktif dan generatif. Kemudian kita mulai dari berdasarkan komoditi. Yang pertama adalah kita bahas kehutanan. Nah, kehutanan itu di Indonesia itu berdasarkan tujuannya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah untuk konservasi, kedua adalah tujuan untuk hutan lindung, kemudian untuk produksi yang terbatas, yang keempat produksi tetap, dan yang kelima adalah produksi dikonservasi. Nah, dari tujuan tadi ini yang paling besar bisa kita lihat adalah produksi tetap dan hutan lindung. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan luasnya menurut provinsi pada tahun 2017, ini sumbernya adalah BPS, itu hutan yang paling luas berada di Papua, kemudian di Kalimantan Timur, selanjutnya ada Kalimantan Tengah, kemudian ada Kalimantan Barat. Jadi itu yang paling terbesar. Di daerah Jawa relatif kecil. Kemudian yang kedua yaitu perikanan, luas perkebunan. Jadi luas perkebunan berdasarkan komoditi itu yang paling besar adalah perkebunan kelapa sawit, kemudian perkebunan karet, perkebunan kelapa, kakao, kopi. Jadi ini adalah berdasarkan luasnya. Sedangkan berdasarkan provinsinya, perkebunan yang paling luas adalah di daerah Riau, kemudian di Kalimantan Barat, kemudian di Sumatera Utara, dan seterusnya seperti kita sampaikan dalam bentuk grafik ini. Kemudian berdasarkan tanaman pangan, jadi luas produksi padi pada tahun 2020
itu yang paling luas adalah daerah Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Baru kemudian provinsi di Sulawesi Selatan. Jadi makanya lumbung padi itu ya di Jawa ini. Nah, kemudian hortikultura yang pertama adalah tanaman sayuran. Jadi jenis tanaman sayuran adalah jengkol, bayam, terong, kacang merah, dan seterusnya. Ini dimulai dari atas sehingga dengan demikian ini adalah jengkol yang paling banyak, kelihatannya seperti itu. Nah, kemudian sayuran yang paling banyak adalah di daerah Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi nomor 1 Jawa Barat, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah. Sedangkan yang lain-lain relatif lebih sedikit dibandingkan di Pulau Jawa. Kemudian tanaman buah. Ini ada stroberi, semangka, markisa, dan lain-lain. Yang paling banyak adalah di Jawa Timur. Jadi ragamnya juga banyak, jumlahnya juga banyak. Kemudian yang berikutnya adalah Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi tanaman buah juga masih lebih banyak di daerah Jawa. Kemudian tanaman obat, jenisnya adalah temu ireng, temulawak, lempuyang, kunyit, kencur, laos, dan jahe. Yang paling banyak juga di daerah Jawa, yaitu Jawa Timur, ini yang paling banyak, kemudian Jawa Tengah, dan kemudian Jawa Barat. Untuk tanaman obat. Kemudian tanaman hias juga sama di daerah Jawa, itu yang banyak. Tanaman hias yang kita sampaikan palem, sedap malam, kemudian pisang-pisangan, anyelir, dan lain-lain. Itu yang paling banyak adalah di Jawa Timur, nomor 2 Jawa Barat, nomor 3 Jawa Tengah. Nah, kemudian peternakan, jumlah populasi ternak berdasarkan provinsi itu terdiri dari IT, ayam buras, kuda, babi, domba, kambing, kerbau, sapi perah, dan sapi potong. Dari sini bisa kita lihat yang paling banyak adalah jumlah ayam buras populasinya. Jadi yang warna-warna coklat seperti ini adalah ayam buras, yang di atasnya adalah IT, dan seterusnya. Jadi yang paling banyak adalah di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat. Yang kemudian selanjutnya adalah Sulawesi Selatan. Nah, kemudian perikanan berdasarkan provinsinya yang ada di sawah, kemudian jaring tancap, jaring apung, keramba, kolam, tambak, dan budidaya laut. Dan ini ternyata yang paling banyak adalah di Sulawesi Selatan. Jadi yang paling bawah itu adalah budidaya laut. Yang atas itu paling atas sawah, kemudian jaring tancap. Jadi yang jaring tancap itu yang biru. Jadi yang paling banyak di Sulawesi Selatan, kemudian Nusa Tenggara Timur, kemudian Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, kemudian berdasarkan ekonominya ada dua. Yang pertama adalah pertanian subsisten, yaitu pertanian keluarga atau family farm, yaitu pertanian yang hasilnya sebagian besar untuk memenuhi konsumsi keluarganya. Jadi tujuan berusaha tani adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini biasanya dikarenakan karena luas tanahnya itu sempit, sehingga memang tujuan berusaha adalah untuk kebutuhan keluarganya. Nah, ini pertanian yang tradisional biasanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah
pertanian komersil. Pertanian komersil, perusahaan pertanian yaitu pertanian yang tujuan usaha taninya digunakan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi kita itu berusaha untuk mengarah kepada pertanian yang komersial ini. Jadi ekonomi pertanian itu arahnya adalah ke sini, sehingga teori-teori yang ada nanti itu adalah ditujukan menjadi pertanian yang komersil, karena tujuan berusaha tani adalah keuntungan maksimum, sehingga inilah yang nantinya mampu mensejahterakan petani. Jadi kalau yang subsisten ini adalah sifatnya adalah untuk ya mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan proses pengambilan hasil. Berdasarkan pengambilan hasil, yang pertama adalah pertanian ekstraktif. Ekstraktif yaitu mengambil hasil dari alam dan tanah tanpa usaha untuk mengembalikan sebagian hasil tersebut untuk keperluan pengambilan di kemudian hari. Jadi contohnya adalah misalnya mengambil ikan di laut, jadi tanpa budidaya, tanpa harus mengembalikan. Kemudian mencari kayu di hutan, atau mencari burung di hutan, atau mencari ikan di sungai. Jadi yang sifatnya hanya mengambil tanpa membudidayakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pertanian generatif, yaitu pertanian yang memerlukan usaha pembibitan atau pembenihan, pengolahan, pemeliharaan, pemupukan, dan lain-lain, baik untuk tanaman maupun untuk hewan. Jadi generatif itu maksudnya adalah adanya budidaya, jadi ada pengembangan, jadi ada pemeliharaan. Jadi ini nantinya masih bisa dikembangkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pertanian dalam perekonomian Indonesia. Pertanian dalam perekonomian Indonesia itu menyumbang PDB itu nomor 2, yaitu 14,44%. Sedangkan nomor 1 adalah industri pengolahan. Yang nomor 3 adalah perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.